Ya, di sana tidak ada kata Allah, gitu. Coba Kalian lihat menggunakan QS kata Allah itu untuk misi kalian saja, untuk misi permutaan saja, gitu loh. Paham enggak, ya? Al-Quran sendiri mendukung ini loh. Kata siapa Al-Quran mendukung? Itu makanya ini saya lihat nih Mana Quran dalilnya? QS Al-Maidah Mana dalilnya? 72. Dalilnya tunjukkan. Tutup dulu mulutnya Pak. Enggak, Saya lagi dalilnya bicara ini. tunjukkan. Al-Quran Ini saya mau mendukung kata tunjukkan. Allah, gitu, Iya, tunjukkan. iya, boleh nggak saya tunjukkan sekarang? Boleh nggak? Boleh, Iya, saya boleh, tunjukkan boleh. sekarang. Sok. QS Al-Maidah 72 dan QS Al-Maidah 73. Bang, 72 itu kalau orang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, itu kafir, Bang. Lakoda kafarollah, coba baca ayatnya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata. Nah, berkata apa orang disebut kafir? Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih. Nah, kafir orang kayak gitu itu. Yang tidak kafir gimana, Tahta? Harus gini, sesungguhnya Allah itu Tuhan semesta alam. Isa itu utusan Tuhan. Ini yang benar, gitu loh. Tapi kalau mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, kafir namanya, gitu. Gimana sih? Enggak, maksud Pakai saya ayat, ini pakai ayat kok bunuh diri. tunggu, Tata Ini kamu diam untuk dulu. Kristen nih, coba sebentar. Dibaca coba Matius 21:11. Nah, ini pengakuan orang banyak itu ya. Coba. Ini yang belum sejaman selesai dengan nih, Yesus. yang kita nih. Bang, Ini belum Bang selesai. Kaskus, tolong ya. Ini ada Ustadz Tahta, narasumber utama kita ya. Tolong jangan dipotong dulu ya. Nanti bisa ada giliran ya Bang ya. Di mute dulu ya Bang. Lanjut Ustadz. Ini nih, tunggu dulu. Ini bilang sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Itu nggak dibilang sesungguhnya Theos adalah Al-Masih Putra Maryam. Di sini juga nggak bilang bahwasanya Allah salah satu dari tiga, bahwasanya Theos salah satu dari tiga. Dibilang bahwanya Allah salah satu dari tiga. Jadi kalau nggak ada kata apa, kalau kita nggak menggunakan kata Allah di Alkitab, berarti ini dua ayat ini nggak ada gunanya. Si kafir Kristen, jadi Kristen nggak bisa dikafirkan karena kita menggunakan kata Theos bukan Allah. Oke. Makanya kalau saya mengkafirkan Kristen pakai Bible kalau kamu udah mau percaya Al-Quran. Nggak boleh. Kamu harus Loh, pakai mana kita boleh? kamu sendiri. Kok saya nanya ke Yesus? So Yesus kamu itu Tuhan. Kamu, Bukan. astaga. Sehingga kalau ada orang mentuhankan dia kafir berarti. Jadi ini dua ayat ini bukan Kristen kan ditujukan. Oke, Kan sekarang bilang, gini. Kalau dua itu bukan Kristen, oke silakan, ada masalah. Intinya kalau ada orang yang mentuhankan Yesus dalam Al-Quran ini kafir, gitu aja. lah kan nggak ada kata Yesus di Quran. Oke. Kalau saya nanya ke Yesus, orang yang mentuhankan Yesus dalam Bible juga kafir. Mana dalilnya? Nyebrang itu namanya 4:22. nyebrang. Oke, coba gini. Bukan Ya. urusan kamu nggak boleh nyebrang. Tidak ada masalah, pokok urusanku, wong saya temannya Yesus. Kafir itu istilah Islam, bukan istilah Alkitab kan? Kafir itu orang yang mengingkari kebenaran. Contohnya gini. Yesus mengatakan, Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sedangkan kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Saya nanya, Sus, Tuhan yang kamu kenal siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada berapa Yesus? Satu. Markus 12:29. Ada di mana Yesus? Di langit. Matius 23:9. Terus kalau ada orang mentuhankan kamu, gimana Yesus? Kafir mereka. Nah itu. Yesus yang ngomong itu. Gimana? Iyalah, terserahlah. Pasrah dia, Lu pasrah. hanya nggak tahu nama aja bang. Ini yang Kristen nggak tahu nama Yesus ya. Yesus siapa coba? Apa? Saya tanya nama asli Yesus siapa? Nama asli Yesus siapa? Yesus Nama ya, Yesus asli Kristus. Yesus itu siapa sebenarnya? Yesus Hamasiah apa kan? Inilah ya. Nama aslinya Terus itu apa hubungannya? Yesau ya. Kalau dalam bahasa Arab itu Isa. Nama Yesus itu nama dari Belanda. Orang Belanda namanya itu Yesus. Apakah Terus? Yesus orang Belanda? Itu nama Belanda loh. Kamu hanya nggak tahu nama aja, nama asli Yesus aja, itu aja intinya. Nggak penting itu. Itu kan hanya bahasa, penting perbedaan ini. bahasa. Ini Setiap
setiap bahasa kan beda di setiap daerah. Yang penting ya oknumnya sama. Iya, tapi kembali ke original teknik. Di situ tidak dikatakan Yesus, yang dikatakan itu Yisou. Dalam bahasa Ya itu Arabnya nggak itu berarti. Isa. Ya, iya tapi itu nggak berarti apa-apa buat kami. Ya coba Kami kamu nggak baca suka dulu, yang buka dulu Matius 2. Iya, ya, saya percaya Coba tapi buka. Nah, itu pengakuan orang intinya kami. Iya nggak apa-apa percaya sih kamu kalau menurut menuhankan anda Nabi penting. Isa kan? Oke. Ya, Nabi, ini Nabi pengakuannya Isa, ya udah. Nabi Isa itu di Percaya, Islam Pak. kan. Kalau kau mau Islam, masuk aja Islam. Sudah, Itu jangan aslinya malu. Yisou, bukan Yesus. Oke, Kan saya oke, bilang nih. itu Yisou, ya, bukan Yesus. Ya. Daripada terserah. kau Ya, dalam ini kebingungan terus. pertanyaan terakhir saya nih. Bisa nggak Al-Quran berdiri sendiri tanpa Bible? Nggak bisa kan? Harus saling melengkapi kan? Ada, kami tidak menggunakan Bible sama sekali. Baik. Masa dari tadi kamu ngutip ayat Bible Loh, kalau terus sampai ini kan bosan? depan lintas agama. Ini ranah diskusi loh, bisa dua-duanya dipakai. Namanya juga diskusi. Kalau saya diskusi cuma pakai Al-Quran, itu kan kitab kamu, tahta. Digituin sama kamu, makanya saya pakai dua dalil. Kalau kamu menolak Al-Quran, minimal Bible-nya itu. Aduh malu saya, ternyata saya musuh terbesar saya Bible juga gitu. Jadi kamu bilang Al-Quran bisa berdiri sendiri tanpa Bible, gitu? Ya iyalah, ngapain? Oke, coba saya Saya tes ya. menghafalkan Bible, memahami Bible itu cuma untuk nampar rautan. Oke. Bukan untuk syariat, bukan untuk Oke. ilmu. Ya, yes. Sekarang saya tes. Apa isi dari 2 loh batu Musa? Nah, kamu minta nomor berapa? Saya mau semuanya, isi semuanya 2 loh batu Musa. Kamu bilang kamu nggak boleh mereferensikan Alkitab ya, atau kitab Yahudi kamu nggak boleh mereferensinya, harus 100% dari Al-Quran. Iya, nomor 1 kan tiada Tuhan selain Allah. Tunggu dulu itu, kamu itu nyuri dari Bible lagi. Saya bilang 100% dari Al-Quran. Di mana ayatnya? Nah, iya kan, makanya di Al-Quran kan lengkap semua nih, semua tentang loh batu yang 10 itu. Ya. Tidak ada, kamu jangan bohong. Kamu Nah, jangan sekarang bohong, gini, coba. Tante. Nomor kan ada 10 kan, yang nomor 1. Enggak ada. Tunggu dulu, saya tanya Al-Quran. Di sejarah keislaman Iya, ini Al-Quran loh, tidak ada yang dengar namanya isi 2 loh batu dulu, Musa. Yang nomor dijelaskan. 1 Al-Hasr 23. Yang kedua jangan menyembah berhala, ada di Al-Baqarah 22 atau Al-Baqarah terus yang nomor 3 jangan mempersekutukan Tuhan. Ini kalau dalam Al-Qur'an An-Nisa 161. Yang keempat ini ada di Al-Jumu'ah ayat 9. Yang 5 ini ada di Al-Isra 23. Yang nomor 6 itu ada di An-Nisa 29. 7 ada di An-Nur ayat 3. 8 ada di Al-Maidah 38. 9 ada di Al-Maidah ayat 8. Yang 10 terakhir ada di An-Nisa ayat 2. Ya udah itu semua. Nah sekarang loh batu itu ada nggak di perjanjian baru? Anda ini nggak dengar ya perkataan saya. Gimana? Saya bilang, saya tanya Bang Zuma, dia nggak tahu. Kenapa Anda bisa-bisa tiba tahu? Kan aneh. Loh. Memang ayatnya di situ Kok kok. loh? Gimana sih? Sejak apa? Coba tunjukkan saya ayatnya. Coba sini, sini hanya hukum itu bukan dikutip-kutip. Ya satu utuh. Ini kok ada 10 firman Tuhan dikutip-kutip. Iya. Ayat ini, ayat ini, ayat Coba ini. sekarang yang nomor 1 gimana bunyinya coba? Yang nomor setiap 1. setiap ayat itu beda Sebentar, konteksnya. Sebentar saya potong dulu. Ini dari tadi ada yang bilang Bang Suma ada di bawah, saya nggak lihat tuh. Gimana ya? Saya juga nggak lihat, makanya saya juga nyari-nyari. Kalau Iya, ada tadi saya saya nyari-nyari naikkan loh. tadi. Nggak ada. Bukannya nggak mau naikin, kita nggak nemu. Maaf ya, maaf. Lanjut Pak Ustadz. Iya. Waduh, dari dulu juga dijelasin yaitu terus ditanyakan. Cari yang keren lah, pertanyaan yang keren gitu loh yuk. Sekiranya nggak bisa dijawab gitu loh yuk. Ya kan pertanyaan saya, bisa nggak Quran Anda berdiri tanpa Bible? Anda bilang bisa dengan tegasnya Anda Ya bisa. bisa, Sekarang ini saya pakai Quran Iya, ini, nggak pakai Bible. Coba sekarang, Oke, yang di Bible itu gimana bunyinya? Akan saya jadi pakai Quran, nggak mau pakai Bible yuk. Bang nggak Tata, boleh pakai Bible. kalau nggak ada nabinya Kristen, Islam nggak punya nabi, boy. Kata siapa? Hah? Kata Alkitab, mana nabimu yang asli? Orang Arab. Nah, umat Islam itu mengakui semua para nabi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ada. Isa wa Yaqub.
Itu nabi orang Israel itu. Oke, nah sekarang Yesus itu nabi apa Tuhan di Israel? Tuhan dia. Oke, di mana dalilnya? Saya nanya ke Yesus, enggak. Yesus, kamu Tuhan apa nabi? Nabi tata. Mana dalilnya? Markus 6 ayat Baca 4. kitab Yohanes Yohanes. 6 Baca 14. kitab Yohanes. Oke, sekarang saya mau nantang kamu debat siapa Yesus menurut Yesus dalam Bible. Berani? Sok tahu kau Islam kok lebih tahu. Takut. Kok takut? Lawan lah kalau kau berani nggak? Oke, ayo. Nggak mungkin Silakan. lah. Sedot Percuma. WC dengan Paulus lawan tahta. Ayo. 2 lawan 1. Ayo silakan. Narasikan di mana ketuhanan Yesus dalam Bible. Silakan. Ketuhanan yang bagaimana yang kau mau? Nah katanya Tuhan Yesus. Silakan pakai ayat aja. Oke. Yang kau Oke, mau Kak, itu udah. ketuhanan Sekarang model ini mana? Bang, ada Bang Juma Gurunda diperbesarin. Udah saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dek, lanjut dek. Lanjut dek, saya nyimak dek. Wah, Enggak, Iya. saya mau nyimak. Udah senang banget saya. Bang Juma diperbesarin. Masya Allah. Masya Allah. Tadi ada yang bertanya ya, ada yang bertanya di mana Taurat itu dua loh batu itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini pertanyaan konyol. Al-Qur'an itu bukan Taurat. Al-Qur'an menceritakan justru tentang Taurat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, umat yang berakal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa huda linnas taj'aluna qarantisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira. Jadi dikatakan oleh Allah, siap, bukan, saya sedang menjawab ini Bung. Sebentar, habis ini saya gigit ginjalmu, habis ini, tunggu, sabar. Habis ini ginjalmu kukunya, habis ini, sabar dulu, habis ini, tenangkan dirimu. Qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa. Siapakah yang mewahyukan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagian yang lain dan banyak yang kamu sembunyikan. Itu kata Al-Quran. Jadi jangan kau nangis, jangan kau minta dua batu dalam Al-Quran gitu. Kenapa? Emang kenapa? Kalau saya sebut Musa kenapa? Itu nabi kami yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sedangkan nabi-nabinya orang Kristen itu ada di Kisah Para Rasul 13. Pertama, nabinya Kristen, Barnabas, Simeon, kemudian Lukies, kemudian Manahem, kemudian Saulus. Itu nabi-nabinya Kristen. Mana coba Nabi Musa diutus untuk orang Kristen? Mana dalilnya? Tak ada. Kristen ini penumpang gelap, penyembah Lucifer. Kalian tuh serigala yang nyamar domba. Mana ada nabi diutus untuk mengorbankan manusia jadi tumbal? Gak ada. Jadi ketetapan yang datang kepada Bani Israel ya Bani Israel aja. Ketetapan yang didatangkan untuk seluruh manusia ya Al-Quran aja. Bible surat kabar, hasil penyelidikan, tak ada hubungannya dengan kitab para nabi. Paham itu? Kristen agama Katolik yang pertama kali didirikan oleh orang-orang Roma Katolik. Itu tak ada hubungannya dengan para nabi. Jadi di Kristen itu camkan baik-baik. Tuhannya palsu, nabinya palsu, kitabnya palsu. Pahami itu? Siapa yang berani hadapi saya dengan materi itu? Di Kristen Tuhannya palsu, nabinya palsu, kitabnya palsu. Ayo. Mana yang tadi banyak ngomong? Tak ada Al-Quran bisa tegak tanpa Bible. Nenek lu kiper. Islam tegak tanpa ada Bible. Bible itu cuman surat kabar. Mau diapain Bible itu? Mau diapain? Sedangkan orang Kristen aja nggak beriman kepada Bible. Kristen nggak beriman kepada Bible. Kristen beriman kepada dogma gereja. Paham sampai situ? Mau kuajarin Bible? Mau? Kristen mana di dunia ini yang mengimani Bible? Tak ada satupun. Tak ada. Kau carikan saya orang Kristen, pendetamu siapa? Siapa yang hafal Bible?
Kenapa mereka tidak hafal Bible? Karena mereka tak beriman kepada Bible. Berimannya kepada doktrin, kepada dogma. Al-Quran kok tiba-tiba tak sempurna tanpa Bible. Cuy, apa Bible itu? Yesus tidak memberikan legitimasi kepada perjanjian baru, bahkan kepada perjanjian lamamu. Hah? Yesus tak mengenal kitab Lukas. Yesus tidak mengenal kitab Markus. Yesus tidak mengenal Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale, Nekan, Rengaseng. Tidak dikenal oleh Yesus. Tiba-tiba Anda bermulut besar, Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Bible. Nenek lu kiper 7 turunan. Bible itu hanya pelengkap aksesoris buat gereja untuk menjual bintang timur. Paham? Adapun kita bahas Bible untuk menyadarkan kalian, untuk mensuplai vitamin agar otak kalian waras yang selama ini sedeng dikarenakan doktrin dan dogma dari barat. Paham ente? Hah? Al-Quran tidak pernah menyentuh Biblemu, kecuali Al-Quran menyatakan bahwasanya penulis Bible itu hanya berdasarkan angan-angan. Di mana tulis ayatnya? Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78-79. Itu baru menyentuh Biblemu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, idiot, tidak memahami kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu betul. Lukas, apakah mengerti tentang kitab terdahulu? Enggak. Markus, apa mengerti kitab terdahulu? Tidak. Semua penulis kitab kanonik tidak mengerti tentang kitab terdahulu. Apa buktinya? Catatannya tidak bersumber dari Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada surat kabar yang kalian imani itu. Paham? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah penulis-penulis Bible dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya kepada Romawi dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ingat, semua penulis Bible mati mengenaskan karena celaka. Ngerti kau? Ulangan 18:20 sampai nomor 22. Orang yang menulis sesuatu mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan, mereka wajib dihukum mati. Mampus, mati semua penulis Bible. Mengenaskan satu-satu, tak ada yang mati normal, semuanya mati mengenaskan. Kenapa menggenapi penggenapan yang ada? Al-Quran pun menceritakan celaka mereka yang telah menulis dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Elohim. Itu karangan-karangan yang kau pakai itu. Makanya dia direvisi setiap saat, karena cuma karangan, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Coba Anda lihat 13 kitab Paulus, karangan Paulus, dari Paulus, dari Rasul 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 Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu si iblis Paulus. Sampai sini paham? Jangan kau kotori mulut kalian dengan mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Bible. Al-Quran mengajarkan akidah, tauhid, menyembah kepada Allah. Ada intrik dari Bible? Ada. Al-Quran mengajarkan sholat, ada dari Bible. Al-Quran mengajarkan puasa, ada dari Bible. Ada. Hah? Al-Quran mengajarkan zakat, ada dari Bible. Ada. Tak ada. Dari Bible itu menyembah mantan mayat yang menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bible itu mengajarkan dewa-dewanya Roma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa dari Romawi menjelma menjadi manusia. Himne Plato, filsafat Yunani, Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 14. Itu di Bible. Apakah disifati Quran? Najis, tralala trilili 12 turunan. Bible itu cuma surat kabar. Ayo bantah saya, silakan. Mana tadi yang besar mulut? Al-Quranmu bilang apa?
firman Allah tidak bisa diubah-ubah oleh tangan manusia. Terus sekarang kau bilang Alkitab telah Apa? Kenapa kamu membantah? Kenapa kamu membantah kitab kamu sendiri? Al-Quran mengatakan firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Maka ketika ada manusia mencoba merubahnya, maka hasil rubahannya itu palsu. Paham? Tak bisa kau rubah. Coba kau bikin yang sama seperti kitabnya Nabi Musa. Maka ketika kau membuatnya, maka itu disebut palsu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya taj'aluna paratisa tabdunaha wa tuhfuna katsira. Kitabnya Nabi Musa dibuat seperti lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Mana kitabnya Nabi Musa sekarang? Tunjukkan ke saya. Ada kitabnya Nabi Musa sekarang, ada. Mana? Aku tanya kau, mana kitabnya Nabi Musa? Ada. Jarak antara Taurat nenekmu kiper. Taurat yang mana yang kau maksud? Mana Taurat yang kau bilang? Mana Taurat itu mana? Tunjukkan. Baca buku itu Bible. Bible Taurat. Rusak. Otak merusak. Perjanjian lama itu bukan Taurat. Perjanjian lama itu adalah buku terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diinstruksikan oleh Kaisar Ptolemy II, diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian yang diterjemahkan itu apa? Kitabnya Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa itu hidup di tahun kisaran 1400 sebelum Masehi. 1100 tahun kemudian muncul terjemahan perjanjian lama atau kitab Tanak atau kitab Taurat. Dari zamannya Nabi Musa 1100 tahun sampai ke Ptolemy II 3 sebelum Masehi, abad 3 sebelum Masehi. Itu gimana tradisi penyampaiannya? Nabi Musa meninggalkan hukum Taurat. Lalu yang menerimanya siapa? Nabi Harun. Oke. Setelah Nabi Harun siapa? Yosua bin Nun. Oke. Setelah Yosua bin Nun siapa? 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 Gelap. Tidak ada yang menghafal Taurat itu. Tidak ada yang menuliskan Taurat itu. Lalu dari zamannya Yosua bin Nun ke Kaisar Ptolemy II pada abad ketiga sebelum Masehi itu tradisinya seperti apa? Penghafalan siapa yang hafal? Penulisan siapa yang nulis? Gelap. Tiba-tiba saja muncul perjanjian lama. Dari mana? Dari Tauratnya Nabi Musa. Oh ya? Ingat, perjanjian lama yang hasil koreksi dari para bapak-bapak gereja dari abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga itu disesuaikan dengan selera perjanjian baru. Bukan perjanjian baru mengikuti perjanjian lama, tidak. Perjanjian lama ini mengalami koreksi besar-besaran dari bapak-bapak gereja Origen abad kedua, Lucian abad ketiga, Hesesius abad keempat. Di abad keempat baru dikawinkan. Perjanjian lama dikawinkan dengan perjanjian baru, lahirlah Katolik. Hah? Kau belajar dari mana? Makanya jangan ikuti ajaran nenek moyang. Oh, pakai ini otak. Oh, pakai beragama itu pakai otak. Perjanjian lama itu sudah jauh dari kitab Torah. Tak ada lagi kitab Taurat itu, nggak ada. Yang kau pakai itu perjanjian lama itu bukan Taurat. Itu surat kabar yang dihasilkan dari bapak-bapak gereja atas instruksi dari Bapak Ptolemy II kepada rabi-rabi kurang lebih 70 orang, yang mana pada masa itu rabi-rabi sudah multibahasa yang hidup di Alexandria pada masa itu, pada abad ketiga. Ptolemy ini menginstruksikan, tolong dong rabi-rabi terjemahkan kitab Tanakh, kitab Taurat kalian ke dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu, katanya. Apa buktinya bahwa yang diterjemahkan di Torah? Apa buktinya? Hah? Abad ketiga sebelum Masehi, apa masih ada Torahnya Nabi Musa? Ada bang. Dari mana? Cara tradisi penyampaiannya itu sanadnya kayak mana?
Apa diampa? Hah? Digigit? Tak ada itu bro, tak ada. Tiba-tiba saja muncul Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi, lalu berjalan blak-blak sampai ke Roma, di meja gereja kemudian Origen abad kedua dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Disesuaikan dengan ajaran nenek moyang orang Roma. Makanya coba Anda lihat nih, Anda lihat. Dari semua nama-nama Tuhannya orang Yahudi, Anda dengar Tuhannya orang Yahudi itu kemudian berubah total menjadi dewa. Nama-nama Tuhannya orang Yahudi itu seketika menjadi dewa. Dewa-dewa yang ada di ajaran Romawi kuno. Yang tadinya Eloa, El Shaddai, kemudian Elohim, Eloa, tiba-tiba berubah apa? Theos. Allah. Nggak ada Allah, nggak ada. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani, baca Mazmur 10 nomor 7. Itu ada Allah di situ. Tapi Allah, Alef Lamet He, itu artinya apa? Sumpah serapah. Hah? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak sumpah serapah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak sumpah serapah, gitu. Begitu maksudnya. Allahu Akbar itu apa artinya bahasa Inggris? Allahu Akbar itu adalah hakikat yang maha besar. Tuhan alam Terjemahkan ke semesta bahasa yang maha Inggris. besar. Terjemahkan ke Sedangkan- bahasa Inggris. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi semuanya hilang dikarenakan munculnya kemudian pengajar-pengajar agama Romawi menjadi satu Tuhan, satu dewa, yaitu Theos. Kau tunjuk sekarang Theos itu apa? Theos itu bukan itu Tuhan. Allah. Nenekmu kiper, Theos itu Allah. Nenekmu kiper, enak kali kau ngomong, seenak perut kau. Theos itu bahasa Yunani. Kenapa orang Yunani tidak mengenal Akontas? Akontas itu ilahi atau Tuhan. Kenapa? Karena Yunani Romawi itu ajaran pagan, penyembah dewa-dewa. Makanya mereka menyebut Theos. Mau dia El, mau dia Elohim, mau dia Elion, Elohe, El Olam, Leroy Asadai. Begitu masuk ke dalam meja gereja Katolik pada masa itu, semuanya berubah menjadi dewa. Makanya Theos. Tidak ada Akontas. Akontas itu Tuhan yang setara dengan Rob. Paham? Ini saya sedang membaca bahasa Yunani nih. O Theos Enai Megalos, artinya Allah Nah. Akbar di Allahu Akbar. Theos itu dewa. Paham? Theos itu dewa. Allah dalam Allah itu bahasa apa? Yunani, Allah dalam bahasa Yunani adalah Allah. Allah dalam bahasa Inggris adalah Allah. Allah dalam bahasa Jawa adalah Allah. Allah dalam bahasa Batak adalah Allah. Allah dalam bahasa apapun di atas muka bumi tetap Allah. Tidak Coba pernah terjemahkan. berubah menjadi seperti yang kau Terjemahkan. imani. Paham? Terjemahkan di Google Translate. Tak ada itu buatanmu sendiri. Itu buatan orang-orang kafir. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Namamu sedot WC. Ketika kau ke Jakarta sedot WC, ke Makassar sedot WC, kamu ke Papua sedot WC. Tidak pernah nama itu ketika pindah ke wilayah lain lama juga diterjemahkan kuclu. Nggak ada. Namamu sedot WC sampai mati namamu WC. Paham? Masa ketika kau pergi ke Amerika berubah namamu? Nggak ada itu. Paham di situ ya? Jadi nama Tuhan itu tidak pernah berubah meskipun lintas wilayah, lintas zaman, lintas daerah. Tak ada itu berubah-berubah. Allah ya Allah. Masuk ke Yunani berubah menjadi Theos. Kuclok. Tuhannya orang Yahudi El, Elohim, Elion, El Shaddai, Emmanuel, El Roy, El Olam. Begitu masuk ke dalam ajaran pagan Romawi, ya, di dalam kuasa, di bawah kuasa Kaisar Romawi, semua nama-nama Tuhannya Yahudi berubah menjadi dewa-dewanya Romawi. Paham? Nabi Abraham dengan Nabi Musa tidak Tak pernah mengenal ada yang namanya hubungannya Allah. Nabi Abraham dengan Kristen. Tak ada hubungannya. Ingat. Tidak ada Abraham hubungannya Abraham anaknya dengan Allah. pertama. Dengar. Anak pertamanya Abraham
bernama Ismail, keturunannya melahirkan Islam. Anak keduanya Abraham, namanya Ishak, menurunkan kemudian agama Yahudi. Kristen siapa yang turunkan? Hoi, Musa dengan Abraham menyembah Elohim. Terus di mana ini Allah ya jadi memang. tiba-tiba datang? memang betul. Elohim itu apa? Bukan nama Tuhan. Elohim itu gelar, itu Rabb, Yahweh. itu sembahan. Yahweh itu gelar. Jangan kau nangis. Yahweh itu dewa perempuan, bukan dewa perempuan, bukan juga dewa laki-laki. Dia pertengahan, calabai. Itu miliknya orang Mesir kuno. Sembahannya orang Mesir kuno, Yahweh yang kau sebut itu. Orang Yahudi nggak pernah nyembah Yahweh. Kau diludahin kalau kau katakan orang Yahudi nyembah Yahweh. Nggak ada itu. Itu Tuhannya Kristen Mesianik, Kristen yang nyamar-nyamar jadi Mesias, pengikut Mesias, padahal bukan. Kamu harus paham, Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Nabi Isa. Kristen dari mana? Dari Lucifer, bintang timur, si iblis. Paham? Belajar, perbanyak belajar, biar jangan jadi sakit sampai mati. Ya, Kristen itu adalah serigala nyamar domba yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Pahami itu. Dari buahnya, kata Yesus, dari buahnya, dari serigala ini bisa kau lihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tandanya serigala nyamar dompet. Dan itu ada di Kristen. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Keras aku kan? Oh iya dong. Siapa bilang? Siapa suruh kau katakan bahwa Al-Quran tak berdiri tanpa surat kabar dari barat itu? Jangan. Justru sebaliknya, Bible tanpa Al-Quran itu hanya sama seperti menu Indomie campur nasi goreng. Paham? Orang Indonesia ketika membaca Bible versi yang jujur terjemahannya, tidak akan pernah ditemukan ajaran para nabi di dalamnya. Bayangkan Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus anak dewa. Coba. Coba kau baca Markus 1 nomor 1 itu dalam bahasa original teksnya. Lalu kau terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh, ini sederhana. Bukan saya menghujat, bukan saya menista, tapi ini adalah contoh sederhana. Tanpa Al-Quran, Bible itu hanya selevel buku Prambon, Tatang Sutarma. Paham? Kita lihat ya terjemahannya ya. Dalam original teks dalam bahasa Yunani yang jujur. Kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Avti ainai arcito evangeliogia ton eso Christos ton Theos. Ngerti? Saya ulang. Avti ainai arcito evangelio giaton eiso Christo ton ito Theos. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus, anak dewa, Anak Tuhan, anak Allah. nenek Lucifer, anak dewa. Karena orang-orang Roma menginginkan dewa-dewanya disembah oleh seluruh manusia, maka dia membawa terjemahan kitabnya Yahudi agar nanti bintang timur yang mereka sembah yang adalah jelmaan Zeus bernama Yesus yang datang di Wahyu 22 nomor 16 itu, maka mereka kemudian menguliti kitabnya orang Yahudi, Tanak, Taurat, dan seterusnya. Itu menjadi perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta sesuai dengan selera imannya Romawi kuno. Habis itu kitabnya diterjemahkan ke seluruh bahasa. Di mana dia pergi, di situ mayoritas Hindu, kitabnya berubah Hindu. Di situ mayoritas Islam, kitabnya berubah Islam. Di situ mayoritas Yahudi, kitabnya berubah menjadi Yahudi. Kenapa demikian? Karena pada intinya yang ingin dijual adalah manusia wajib menyembah kepada dewa mereka, Hercules atau Zeus yang menggunakan nama Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan,
Yang butuh Al-Quran adalah Bible. Tanpa Al-Quran, maka Bible akan menjadi buku paganisme, penyembah dewa-dewa. Coba kau jujur. Ini arceto evangelio giaton Iso Kristo yon yoto deo. Artinya apa? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus, anak dewa. Kira-kira kau masih mau menjadi Kristen kalau semua kata Allah di dalam kitabmu dirubah menjadi dewa? Mau? Mau? Hah? Kira-kira kalau semua kata Allah yang kau curi dari Al-Quran dirubah menjadi dewa, kau masih mau jadi Kristen? Inilah Yesus Kristus, anak dewa yang maha tinggi. Mau? Untung saja ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, mampus sudah kitab kau itu. Kau belum jawab itu isi dolo batu Musa. Katanya kitabmu bisa berdiri tanpa Bible. Coba jawab. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Nabi Musa di sini. Yang harus kau selesaikan, apa artinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu yang harus kamu selesaikan. Al-Quran, Islam, Allah, Nabi Muhammad, satu kesatuan yang utuh tanpa campur dari luar. Umat Islam, Tuhannya Allah, tak ada campuran dari luar. Umat Islam, nabinya Nabi Muhammad, tanpa campuran dari luar. Umat Islam, kitabnya Al-Quran, tanpa menyentuh dari luar. Orang Kristen, Tuhannya ngambil Tuhannya Yahudi, dirubah menjadi dewanya Romawi. Orang Kristen mengambil kitab Tanaknya orang Yahudi, merubahnya menjadi buku Prambon. Orang Kristen mengambil nabi-nabinya orang Yahudi, dilantiknya menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Masuk ke Indonesia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya ke-Islam-Islaman. Kau baca perjanjian lama. Pada mulanya, langit bumi ini kosong, melayang-layang. Roh siapa yang melayang-layang? Roh siapa yang melayang-layang itu? Roh Allah katanya. Memalukan. Original teksnya mengatakan theos. Tidak ada Allah di situ, nggak ada theos. Jadi yang harusnya roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Itu yang betul. Coba kau panggil pendetamu yang lebih berkualitas daripada kamu. Kamu istirahat dulu. Ilmu belum sanggup. Kau melebar Ilmu belum kemana-mana sanggup. jawabanmu. Pertanyaan simple, apa isi dolo batu Musa dari Al-Quran? Itu kitabnya Nabi Musa. Ngapain kau cari di Al-Quran, cuples? Kitabnya Nabi Musa itu adalah untuk Bani Israel. Ngapain kau cari di Al-Quran? Kan tuyul kau memang. Itu kan tahayul kau itu. Di mana dalam Al-Quran tertulis? Di mana? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Dolo batu Musa. Iya, tunjukkan kepada saya mana. Sabar. Silakan. Quran Al-Araf 145, Al-Araf 154. Tadi sudah saya bacakan tuyul. Dari awal tadi saya sudah membacakan samamu. Udah aku beritakan samamu malahan. Isinya apa? Apa isinya? Isinya itu untuk Bani Israel, bukan untuk saya. Saya tanya apa isinya, bukan isinya untuk siapa. Isinya itu kau baca di dalam kitabmu, masih ada terjemahannya kitabnya Yahudi di kitabmu. Kau kan yang curi kitabnya orang. Al-Quran hanya memberitakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwa. Ajaklah kaummu berpegang dengan kuat kepada Torah itu. Bukan dijabarkan yang pertama mencuci tangan, yang kedua mencuci gigi, yang keempat mencuci pusar. Tak ada kayak gitu di Al-Quran. Di kitabmu itu yang ada hasil curian dari agama Yahudi. Di Al-Quran nggak ada curi-curian. Al-Quran hanya mengatakan
Fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu Al-Quran katakan, berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada Tauratku dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang kepada Tauratku dengan sebaik-baiknya. Itu Tauratku, umatmu, Nabi Musa, bukan di Islam. Lucu ente. Undang-undang yang datang kepada orang Malaysia kau minta di saya, cuplis. Beda dengan Kristen, agama yang mencopet, mencuri perjanjian lama milik Yahudi. Kau tanyalah diri kau. Wahai sedot WC, kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu, siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai? Kau yang perlu jawab, wajib. Karena kau yang mencuri kitabnya orang. Kau tanya ke saya pula kau. Firman Allah itu nggak boleh dimodifikasi. Kayak Al-Quran itu Kalau udah begitu kenapa? memodifikasi. Kalau begitu kenapa kemudian kitabnya orang Yahudi menjadi bahasa Yunani? Bisa dimodifikasi. Kenapa Bisa jadi bahasa dimodifikasi? apa aja. Nenekmu kiper, berarti bisa dimodifikasi tuyul. Kau bilang nggak Kenapa bisa. Kau bilang nggak Kau bilang bisa. nggak Sekarang bisa. Kau bilang nggak boleh ke bahasa Yunani. Kok bisa-bisanya ke bahasa Arab? Loh, ini bukan Taurat, cuplis. Ini Al-Quran. Al-Quran mengajarkan fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini bukan Taurat, cuplis. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu 24 nabimu itu datangnya dari kitab Yahudi yang kau curi. Dasar konyol. Udah harus turunin aja orang tidak ada ilmu ini. Cari pendetanya yang di gereja yang kasih keluar yang berbulu lubang hidungnya panjang. Jangan yang kerocot-kerocot tukang parkir gereja yang keluar. Keluarkan yang paling sakti dari gereja. Ayo keluar, hadapi kami. Biar Ayo, kalian tidak naik, menyesatkan Kapten. manusia. Belum ada permintaan, Gurunda. Ayo naik, teman-teman Kristen. Jangan yang keluar itu yang justru bayar perpuluhan. Yang makan perpuluhan itu yang harus keluar. Sini. Naikkan Roh Kudus. Jangan Roh Kudus tadi. Roh Kudus itu sekali sama malaikat Jibril. maksudnya roh halus. Roh halus, malaikat Jibril. Coba yang berisi sedikit lah, jangan yang menghabiskan energi tapi diajarin mental kayak karet. Kalau umat Islam insya Allah udah paham ini, materi ini. Yang awam sekalipun penikmat debat lintas agama udah paham. Sodot WC benar-benar isi WC yang datang. Isinya tai semua. Nah itulah. Pendetamu suruh kesini. Andri. Yang naik yang non muslim aja ya guys. Yang muslim tahan-tahan diri di bawah. Biarkan Pendetamu slot suruh. kosong. Pendeta. Lulusan Vatikan atau lulusan Galilea Lulusan Golgota atau boleh lulusan Golgota. Golgota suruh datang sini. Biar kita ajarin. Cari Taurat dalam Al-Quran nih. Ada Lucu nih. Haji Barabas. Bang Haji Barabas. Pak ini sepupunya Silakan. Paulus berarti. Silahkan buka mute-nya. Mau bertanya atau menyapa dulu? Buka Haji mute-nya, Bang. Barabas. Ini Barabas ini dua kata, Bar dan Abbas, putra bapak. Ini bersamaan dengan putra Maria. Yang disembah oleh Kristen kan bukan putra Maria, tapi yang disembah adalah putra bapak. Nah ini dia nih. Woi, belum jawab woi. Dua lo batu Musa gua mana woi? Jangan Udah dinaikin turun lagi. kau sinting, lagi udah. nih. Orang Nggak usah sinting dinaikin diturunin lagi. aja. Orang nggak waras Moderator turunin nggak usah aja. naikin. Haji Barabas, tolong buka mute-nya. Buka mute-nya, Bang. Kalau enggak, kita turunkan, cari yang lain. Teman biarkan Lucu ya. yang muslim tahan. Cari Yang- dua lo batu di Al-Quran nih. Aneh, sedeng. Justru kami yang harus mencari. Coba tunjukkan dua lo batu perjanjian baru. Nah itu baru betul.
kata dia nggak boleh modifikasi, taunya mereka yang modifikasi kitabnya sendiri. Bukan kitabnya sendiri, kitabnya orang. Kitabnya Yahudi itu dimodif. dimodif dengan iya betul bang. Kitabnya Yahudi yang dimodifnya. Elohim, ruah Elohim berubah menjadi apa? Pneuma Theos. Lucu, masuk ke Indonesia menjadi apa? Roh Allah. Betul-betul sakit. Allahu Akbar. Ayo. Ya, malas saja. Selamat siang, malas saja. Malas saja. Selamat siang, malas saja. Waduh. Yang Kristen yang di bawah kalau mau minta naik nggak apa-apa. Ada Gurunda dan Uniripa ini dan juga Ustadz Tahta dan Bang RH. Ini Kristen ini meradang ya. Setelah kita buka tabir yang menutupi kegelapan bahwasanya mereka sembah itu bintang timur. Banyak yang tersentak kaget. Ada yang sampai nelpon ke saya, ponaan dari seorang pendeta, tapi ponanya ini udah Islam. Bang, kenapa? Omku kaget. Kenapa? Bahas-bahas itu bintang timur. Kenapa emang? Dia jadi gelisah katanya dia. Gelisahnya dia persiapkan waktu untuk hadapi Bang Zuma. Oke, segera 3 hari. Ya 3 hari setelahnya nelpon lagi. Bang, kenapa? Om sudah siap? Enggak bang. Sekarang dia mundur pelan-pelan. Maksudnya? Itu dia tanya-tanya, Bang semua belajar Bible dari mana? Orang mana? Umurnya berapa? Loh, kenapa jadi kayak gitu? Ya itu gara-gara bintang timur itu. Dia juga kaget. Ada hal yang ternyata iya kata dia. Apa maksudnya iya? Tunggu aja bang, nanti ada informasi baru lagi katanya. Banyak yang kayak gitu. Bahaya ini. Mengamuk mereka ini. Bisa-bisa jemaat semakin ramai ini. Mengundurkan diri dari penyembahan kepada bintang timur. Cahaya yang jatuh dari langit. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang paling tidak akidah umat Islam itu bisa semakin kuat. Banyak juga dari sisi lain yang berkata gini, Bang Suma, ya dulu saya sholat, puasa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi saya lakukan itu ya biasa-biasa aja. Karena kewajiban, karena satu yang diajarkan, kemudian di samping dari kitab suci Al-Quran juga karena orang tua yang menekankan seperti itu. Tapi nanti saya merasakan benar-benar sholat, benar-benar puasa, sampai neteskan air mata, bahkan sholat kadang gemeteran, itu gara-gara mengikuti debat lintas agama. Benar-benar merasakan nikmatnya, ternyata Islam itu adalah agama yang benar. Benar-benar dirasakan kebenarannya. Dulu kita sudah yakini Islam itu benar, tapi belum merasakan benar-benar indahnya kebenaran itu. Begitu mendengarkan debat-debat lintas agama, baru menyadari nikmatnya kebenaran itu. Yang tadinya kebenaran sudah di genggaman, tapi tidak dirasakan. Hari ini ketika ibadah, sholat, benar-benar merasa nikmat sekali menjadi seorang Islam yang hidup dalam kebenaran itu. Saya katakan kepada beliau, perbanyak aja istighfar dan takbir. Seperti itu. Jadi ada manfaatnya teman-teman. Ada manfaat debat-debat kayak begini. Sangat banyak faedahnya. Ya, cuman mungkin iya, mungkin cara-cara saya yang terkadang terlalu keras, terlalu nadanya tinggi, tapi bagaimana sudah karakter. Sudah karakter saya memang kayak gitu. Tidak bisa saya berlembut-lembut. Kita kan penumpang serigala berbulu domba, Bang. Kita kan bukan ulama, kita kan fighter, Bang. Kita kan menghadapi kobra-kobra liar sama serigala berbulu kampret.
Iya, itulah makanya saya nggak mau ketemu, karena sampai kita ketemu pasti saya berlembut karena karakter saya yang sebenarnya itu gitu. Tanya aja yang pernah ketemu dengan Bang Zuma, itu beda di belakang layar Ya dengan di betul. atas layar. Bang Zuma gampang Beda. nangis. Nah, tapi kalau ketemu susah, itu susah untuk mencari karakter yang di TikTok yang Anda tahu. Gitu ya teman-teman. Tapi terhadap serigala-serigala ini tetap aja keras. Apalagi penghujat, begitu ketemu habis alisnya, kita ikat tangannya di belakang, kakinya, habis itu kita cabut alisnya satu-satu. Penghujat. Iya, bulu dadanya kita cabutin. Kita kuliti. Dicabut bulu-bulunya. Aku lagi di ini bang, aku lagi di pedalaman bang, di Banten, di mana di sini mualaf semua di sebuah yayasan itu dia membangun, bukan peradaban sih, lebih ke memperdayakan mualaf bang. Masya Allah bang, keren banget di sini. Doakan Aremate bang, ya, bukan, semoga. Dek? Bukan, ini Bukan. di suku, di daerah pedalaman Banten, di mana banyak orang yang dari Sunda Wiwitan itu yang sudah menjadi muslim dan muslimah, dan ini aku lagi ikut sama yayasan yang mereka memberdayakan, menguatkan akidah mereka gitu. Mereka membuat menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dengan cara ini loh, bersucinya dalam Islam. Terus begitulah bang, masya Allah bang, indah banget Islam itu, subhanallah lah pokoknya. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, Dinda Tahta, Bentar ya, Bang. silakan ditambahkan. Mau nyapa tamunya dulu ya bang. Lanjut. Bang Red Devil lah turun. Red Devil, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, tafadhol. Bang Red Devil, ada yang mau disampaikan? Sudah di atas, jangan jadi berhala bang. Udah banyak di gereja Katolik bang. Udah, sini jangan ada berhala. Ya, Uni. saya mau nyimak dulu. Maksudnya gini teman-teman, ini kan dialek. Jadi kalau di mana ada Uni Rifa, di mana ada Bang Zuma, itu teman-teman tahu ya. Kami di sini berdiskusi lintas agama. Pastikan kalau naik ke atas itu ada hal yang mau disampaikan. Kenapa? Kalau tidak kita akan isi slot kosong dengan teman-teman kita yang non Islam yang ingin mengetahui wawasan siap. tentang Islam. Saya sedikit Ya. aja di Silakan Amerika. bang. Ingin menyampaikan kepada Bang Joma, tolong dikawal itu masalah penginjakan Al-Quran itu. Iya bang, Insya Allah. Tolong dianukan, karena pas kami di Komalnya si Raja Debat Muslim itu kemarin, kami yang berani open camp sama si Raja Debat yang Kristen itu, dia mau jumpa katanya. Bersama estetika kami, saya, terus si kebetulan ada kawan satu lagi si DJ Color. Nah, itu juga tolong mohon dikawal terus, tuntaskan supaya jangan lagi terjadi hal-hal yang demikian, dan mesti diberikan contoh kepada oten-oten ini supaya jangan lagi bisa sekedak hatinya. Gitu dari saya nih. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul yang disampaikan abang kita ya, teman-teman sekalian. Dan memang kita nggak perlu publish gerakan bawah tanah yang kita lakukan, nggak perlu kita publish. Yang pasti kita tidak diam. Gitu ya. Sekedar informasi aja. Mudah-mudahan secepatnya ada kabar ya teman-teman. Amin. Amin. Yang Kristen tulis ya namanya di bawah, saya Kristen gitu. Berikan permintaan baru di up. Takut salah naikkan karena ini ada Abang Zuma dan Uni Rifa Ustaz Tahta yang sangat langka. Tolonglah naik yang jujur. Ilmu berbagi, yang bertanya akan mendapatkan manfaatnya, yang mendengar pun mendapatkan ilmunya, termasuk yang punya komal. Sambil nunggu. Ngomong boleh. Boleh Ustaz, lanjut. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Nda itu benar banget ya. Orang yang Islamnya biasa-biasa saja, setelah menyaksikan debatnya Bang Juma, Uni Rifa dan yang lain, menjadi beda imannya. Karena saya mempunyai istilah gini loh, Uni Rifa ini penjual nasi Padang. Orang yang makan biasa saja, enak ya gitu aja. Karena dia masih penasaran ke makanan yang lain.
Tapi setelah dia makan makanan lain, aduh ternyata masakan Padang yang paling enak. Gitu. Sampai Benar nanti dulu sekali. Islamnya biasa-biasa saja. Karena menyangka siapa tahu agama lain juga benar gitu loh. Benar, Tapi ketika ya, Masya Allah. menyaksikan Bang Juma, ternyata benar-benar Islam yang benar gitu. Tahu dari mana? Ketika saya mendengarkan Bang Juma tentang kekristenan, ternyata Kristen itu salah di dalam menurut kitab yang mereka imani. Akhirnya dia nangis ketika sholat. Ya Allah, alhamdulillah, saya tambah iman, tambah yakin. Nah, gitu. Jadi ilmu perdialogan itu sangat penting. Terakhir ya, dulu Rasulullah itu diberi permintaan. Wah, ada persyaratan-persyaratan. Kata orang kafir Quraisy, minta ginilah, yang Islam, yang mu'alaf, masukkan Kristen lagi. Diturutin oleh Rasulullah. Akhirnya mereka ini gini, di antara 7 permintaan orang Quraisy ini, tidak enak ke Islam. Lalu Rasulullah itu dikatakan, kamu minta apa wahai Muhammad? Kata mereka, saya minta tolong dialog itu diberi ring gitu, diizinkan. Cuma itu kata mereka, seakan-akan remeh. Iya, jadi biarkan umatku dialog. Jangan dilarang, ayo kita dialog saja. Aduh, ini permintaan remeh ini. Diturutin, ternyata dengan dialog banyak yang mualaf gitu. Seakan-akan Rasulullah itu dibuat remeh. Oh, kita minta, kan berat-berat mintanya mereka. Tolong ya Muhammad, mulai sekarang kamu yang mualaf masukkan lagi. Saudara-saudara kami yang dulunya kamu mualafkan masukkan lagi. Ini kan berat kan? Tapi tiba-tiba permintaan Rasulullah cuma satu. Izinkan dialog, biarin. Karena kebenaran itu memang harus dialog gitu loh. Dengan apa kalau bukan dengan dialog? Kalau tidak ada dialog, maka semua agama menyangka dirinya benar gitu loh. Tapi dengan adanya dialog nanti ketahuan gitu. Makanya luar biasa ya kalau kita jangan ditinggalkan komar-komar perdebatan itu, terutama Bang Juma, karena gini loh ya. Kenapa beliau udah selesai silakan tamunya. Lanjut. Lanjut aja dulu, Ustadz. Oke, terakhir gini ya. Kenapa saya sendiri pribadi kagum kepada beliau? Ini bukan main-main, ini dari hati karena saya tahu sejarahnya. Syekh Abdul Qadir itu pernah menghidupkan 500 mayat. Kalau Yesus cuma satu, Lazarus. Hebat udah. Syekh Abdul Qadir itu 500. Sampai orang-orang gini, wahai Syekh Abdul Qadir, luar biasa karomahmu. Apa kata beliau? Enggak. Ini bukan apa-apa. Yang luar biasa, yang lebih hebat dari ini apa? Kalau engkau berdakwah, gara-gara engkau orang dapat hidayah. Masya Allah. Bang Juma ini berapa orang coba? Gitu aja. Tapi beliau biasa-biasa saja gitu ya. Jadi bukan menghidupkan orang mati, bukan itu yang hebat kata Syekh Abdul Qadir. Tapi dengan engkau berdakwah, engkau berbicara, tiba-tiba orang tergugah akhirnya menerima Islam. Itu yang lebih hebat dari ini. Ini di situ apa? Menghidupkan 500 mayat. Gitu. Makanya saya sendiri, Masya Allah, kayak Bang Juma ini. Waduh, Ustadz Tahta, berarti Bang Zuma lebih hebat daripada Yesus dong. Masya Allah. Oke, silakan lanjut. Gurunda atau menghidupkan banyak hati yang sudah mati menjadi hidup, kan gitu ya. Daripada kalau menghidupkan Lazarus. Pertanyaan saya cuma satu, Bang Zuma sama Ustadz Tahta, coba dijawab. Apa gunanya menghidupkan Lazarus coba? Emang dia penting buat peradaban Lazarusnya? Penting ya, untuk menjadi contoh film zombie gitu-gitu. Wong ayatnya jelas Gurunda ya, supaya mereka tahu bahwa aku ini utusanmu, kan gitu. Mujizat. Kenapa harus Lazarus? Kenapa nggak ngidupin Sokrates aja? Kan jadi filsafat dia. Kalau Lazarus emang dia hebat gitu. Kenapa dia harus dihidupin gitu loh, Catata. Misalnya kalau mau ngidupin orang, Yesus harusnya pilihlah orang yang berpengaruh buat dunia gitu. Biar kita ada manfaatnya. Lazarus apa gunanya coba kalau hidup dia? Tuh dia juga mati lagi. Itu pikiran Oten loh nih. Seakan-akan apa manfaatnya membelah bulan loh. Kamu udah tahu artinya mujizat. Mujizat itu amrun horikun lil adat, sebagai bukti. Ibaratkan gini, Muhammad, kata orang kafir, kamu ini ngaku utusan. Yang aku tahu utusan itu ada buktinya, tanda-tandanya, yaitu mujizat. Apa yang kamu punya? Mujizat itu kan bukti suatu yang luar biasa. Akhirnya iktarabati sya'awan syakol komar. Di hadapan mereka Allah, Rasulullah belah bulan itu. Ya, ini kan benar kan saya ini utusan Allah? Ini jawaban di catatan ini. Manusia mana bisa membelah bulan? Ibaratkan Yesus. Yesus, apa mujizatmu? Mujizat kan sesuatu yang luar biasa. Ini saya bisa menghidupkan orang mati.
Emangnya kamu bisa menghidupkan? Ini Nggak bisa maksud kan? saya, catatan, ketika ada umat salibis atau para polemikus, Polikarpus mengatakan apa gunanya membelah bulan? Kan mereka sering bertanya begitu. Sama ketika saya juga bertanya, memang Yesus menghidupkan Lazarus gunanya apa? Apa manfaatnya? Nah, jadi itu teman-teman. Ustadz, ada tamu kita Ustadz. Ada muda ini. Muda silahkan perkenalkan dirinya, muslim atau non-muslim. Assalamualaikum Ustadz dan kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya Muda dari Padang, Sumatera Barat. Izin untuk mengingatkan aja, saling mengingatkan kepada teman-teman yang ada di bawah itu kan yang ikut. Kita Islam ini kan rahmatan lil alamin. Mohonlah kita jangan terlalu mencaci atau mengejek agama lain gitu. Jadi itu aja, ingin mengingatkan aja gitu. Sesama muslim kita kan saling mengingatkan gitu kan. Jadi saya tadi baca-baca komentar typing di orang di bawah, banyak kali yang kayak mengejek gitu kan. Biarlah orang itu mengejek kita, tapi kita jangan sampai mengejek mereka. Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin. Coba kita berbahasa yang baik aja untuk mereka ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Muda. Dengarkan Ifa nasihat yang baik kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rijal dipantau sebentar, Kak Rijal, saya ada urusan. Dipantau tamu-tamunya. Teman-teman muslim, prioritaskan teman-teman non-muslim ya, karena ada Bang Zuma, ada Cak Tata, biar mereka bertanya wawasan tentang Islam, supaya syiar Islam kita berikan kepada mereka yang berhak mendapatkan, yang belum mengenal Allah. Ya, prioritaskan slot-slot kosong untuk mereka yang non-muslim. Kak Rijal dipantau, saya tetap memantau jalurnya naik turunnya netizen di bawah ya. Kak Rijal silakan dipandu. Iya, Uni. Monggo. Siap. Assalamualaikum buat yang hadir. Selamatkan siang. Tolong perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam. Yang mana ini? Abang hamba Allah ya? Iya. Hamba Allah. Jangan pakai oten kayak oten kita. Hamba Allah. Takutnya oten. Hamba Allah. Bukan Islam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat Bang Zuma nih Bang. Semoga Allah merahmati Abang, semuanya apologet yang ada di atas inilah. Semoga Allah merahmati. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini Bang, gue pengen nanya nih Bang, bukan di Palembang tuh Bang ya. Yang nginjek Al-Quran itu orang mana sih Bang? Itu masih dirahasiakan Bang, karena jangan sampai tahu kabur dia. Bang, maksudnya ya kita share-share rahasia aja Bang. Kalau nggak dapet ini nih, ya bisa kita ini juga antisipasi juga Bang. Pengen motong kakinya Bang. Iya. Masya Allah. Bener. Demi Allah nih Bang, gue nangis Bang kalau lihat yang kayak gituan Bang. Iya, kita semua sakit dikarenakan tindakan orang-orang yang menjadi wakil iblis di bumi ini dalam bentuk manusia gitu. Demi Allah Bang ya, kalau ketemu gue potong kakinya. Iya. Iya Bang, ya. Terima kasih ya Bang. Masih ada yang mau disampaikan Bang? Ya itu aja nih Bang. Pokoknya ya, kalau bisa nih Bang share-share lah, siapa tahu kan daerah kita juga nih Bang. Iya Bang, doakanlah Bang. Abang-abang kita ini yang sebagai garda terdepan ini sehat selalu dalam tugasnya, senantiasa istiqomah, dan dalam keluarganya pun tidak terbengkalai. Terima kasih banyak ya Bang atas partisipasinya. Izin diturunkan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Tani, ada Pak Puk Gaza. Tolong dibuka mute-nya. Bisa Pak? Gurunda-gurunda yang di atas. Waalaikumsalam. Kristen Islam. Islam Bunda. Ini saya mau tanya pada Bang Juma nih. Ya silahkan. Bang Juma,
Iya, iya bang. Gimana kabarnya Pak Kalingga? Kok nggak pernah nampak? Pak siapa? Pak Kalingga. Kalingga. Oten. Saya lupa bang. Orangnya yang mana ini? Oten maksudnya. Yang jabarin dogma saja itu kemarin. Nggak tahu itu Bang Zuma apa kabar dia Bang. Nggak mungkin Bang Zuma ngurusin Oten Bang. Iya. Kalau Abang tanya apa kabar keluarganya Bang Zuma, pasti Bang Zuma tahu. Nanti Tani Peter nanti. Ini nggak ngurusin kehidupan mereka Bang. Kalau Tani Peter tahu aku. Iya. Kan nggak Tani pernah Peter naik aku juga lagi kan, tahu. Tani Peter aku tahu tuh. barangkali tahu apa dia mualaf kah gimana? Nggak tahu Bang Zuma. Belum ada Kalau Abang kabarnya, tanya Bang. keluarga Bang Zuma baru tahu beliau Bang. Iya, makasih. Ingat-ingat sih namanya Kalingga. Pak Kalingga Iya, itu kalau saya nggak kan salah orang ngikutin. Sumatera Utara Pendeta dan istrinya katanya mantan Islam. Dia Iya. yang mengkristenkan istrinya. Dan saya yang sering ikutin Bang Juma kan jadi ngerti, nyimak terus. Dia pernah mengatakan bahwa Kristen itu hanya agama cuma dogma dan doktrin aja gitu. Pernah ngakuin Oke, kan Bang. di live-nya. Masih ada yang mau ditanya lagi Bang? Udah gitu Kita aja, mengutamakan Kristen. Izin turun ya Bang. makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Papuk Gaza, tolong buka mute-nya, silahkan. Papuk Gaza. Papu Gaza, halo. Silakan dibuka mic-nya, sister, brother. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Lombok, dari Lombok NTB. Halo. Lanjut Iya, Bang. iya. Nah, saya penggemar semua debater lah, seperti Uniripa, Bang Zuma, Ustadz Tahta, Ustadz Hanafi, Ustadz Faruk, dan semuanya lah. Udah 5 tahun saya ngikutin, tapi mau naik, mau ngomong, mau ngobrol sama Bang Zuma. Semoga aku dapat banyak ilmu. Rijal di mute dulu Kak, suara Kakak kedengeran. Saya mau bertanya saya mau bertanya sama Bang Zuma atau Ustadz Tahta gitu. Iya, didatat aja di sini azan. Ya bentar ya, azan dulu ya. Salat kurang lebih 15 menit. Oke. Bang Zuma? Iya. Iya. Di sini azan, Bang. Saya mau menanyakan Bang. Lah kalau Bang Zuma mau sholat, brother. Beliau mau sholat. Oh iya. Izin bentar ya. Kedengaran nggak suara saya ini? Saya mau catatan. Kedengeran Bang Dah. Iya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sama Cak Tata kalau ada yang mau tanya Bang Papu, karena Bang Zuma mau sholat ya. Jangan sampai beliau terlambat sholatnya gara-gara kita. Silakan. Ya, nih. Saya mau tanya, di Al-Quran kan ada tertulis qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Saya mau tanyakan, apakah ada hubungannya atau Allah menjawab Kristen ini kan itu kan janji setan untuk menyesatkan manusia. Nah ini yang secara massal dalam Kristen disesatkan gitu oleh setan itu, apakah ada korelasinya Ustaz? Oke. Pertanyaannya apa Ustaz? Oke, jadi kita baca dari ayat 34 ya. Di sini gini. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, kalau begitu, karena tidak mau sujud iblis ini, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Lalu di ayat 35-nya, fa inna ila alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Terus iblis berkata, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
Jadi permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Dia ingin kekal di dunia untuk menyesatkan manusia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, baiklah. Nah, ini dijawab kan? Ya, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Kemudian di ayat 38, ila yaumil waqtil maklum. Sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Lalu iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata lagi, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tapi iblis mengatakan juga, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Makanya kita oleh Allah diberi jimat, bukan jimat ya, diberi gini. Ingat ya, musuh terbesar kamu itu iblis, wahai Adam dan keturunanmu. Sehingga kalau kamu nanti digoda, kamu harus ingat kepadaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Karena memang iblis ini berjanji gitu loh. Selamanya sampai hari kiamat akan menggoda ya Adam dan keturunannya. Cuma kata iblis itu bagi orang yang mukhlasin saja, yang sulit digoda. Makanya kita harus sering berzikir kepada Allah. Kayak gitu bang. Tapi Allah Maha Adil. Iblis memang diizinkan. Silakan kalau kamu mau menyesatkan Adam dan keturunannya. Tapi aku akan mengutus Nabi yang akan lawan kamu. Tugas kamu menyesatkan hambaku. Tugasnya utusan menyelamatkan mereka. Adil kan? Gitu bang. Ini ada di Al-Hijr ya 40. Mulai dari 34. Silakan. Ya bang. Oke bang, cukup ya pertanyaannya. Kami mengutamakan yang Kristen dulu. Abang, Terima kasih ya, terima kasih ya Gus. Ini Cak Tahta, terima kasih atas jawabannya. Afwan, syukron. Saya izin pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan host. Oke bang. Kapan? Sekarang kita ke Mr. Black. Ya, Selamatkan siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akun kedua ini Kak Rija Jalo. Ini akun siapa? Maulana Tanjung. Oh iya, silahkan. Mau ada yang mau ditanya bang? Karena yang di bawah pada marah-marah, diutamain Kristen sama Uniripa. Iya. Nah, saya selalu ya, Gurunda dan Uniripa dan Ustadz Tahta dan Ustadz Arif, semuanya. Jangan sampai sakit-sakit. Nah itu aja lah Pak. Amin. Teman-teman yang di bawah, tolong Bang Mr. Black di add ya, di follow. Terima kasih. Udah Bang. Kita mau naikkan Oten. Ini lagi susah nyarinya. Basri, Boim. Tolong yang beragama Kristen, silahkan naik. Akunnya diberi di komen dengan nama Kristen gitu, Kristen up gitu. Saya Kristen up. Itu host atau yang mana? Itu Bang Juma itu. Iya Ustadz. Tetap dibesarin itu biar kalau beliau nanti aktif langsung tarung gitu. Nah, gitu. Ya, siap. Karena kita ini cuma pengisi waktu gitu. Silakan. Siap, Ustaz. Iya, saya rasa Oten kok makin berkurang ya. Apa udah mualaf semua kayaknya nih? Itu dia. Dinaikin namanya tahu-tahu ya beda. Ya mau gimana, mungkin semua juga pengen bersapa-sapa dengan Bang Zuma sama Ustadz Tahta dan Uni. Boim Muhammad Basri Gula.
Bagaimana nih host? Bula kita terima? Boleh Bunda. Bula? Monitor? Ya, monitor. Bun, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warahmatullahi wabarakatuh. request ya, untuk Ustadz Tata mungkin harus nyebut sus ya, sus dulu mungkin baru Ate naik. Silakan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Hanya itu? Ya udah, waalaikumsalam. Ya enggak, itu kalau debat itu, kalau mereka itu pakai bibelan. Emangnya ngomong gitu dalam bibelmu gitu? Nggak pernah kok ngatakan kayak gitu Yesus gitu. Kalau nggak debat nggak enak lah. Nanti yang datang Roh Kudus malah. Itu mungkin ciri khasnya Ustadz Tahta. Jadi sesuatu yang menarik kalau Ustadz Tahta ngomong begitu. Sus Yesus gitu. Sus Yesus, naiklah. Uni kemana Uni? Uni kemana? Uni mungkin ini ada panggilan tugas juga. Turun lagi. Sabar ya Ustadz Tahta. Udah sholat belum Ustadz? Ya ini nunggu adzan ini. Belum ya? Nunggu adzan. Iya. Ya nanti Karena kalau memang Ustadz sekiranya mau sholat nggak apa-apa. Parkir Ya nanti aja ya Ustadz. enak. Bang Juma aktif, saya yang pamit gitu. Bang Juma sekarang Allah. Ibaratkan Real Madrid itu ada pemain inti, ada pemain ganti gitu. Sip. Silakan. Melvin Alvaro. Semangat siang. Salam. Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Islam Kristen. Kristen. Oke, silahkan bertanya kepada Ustadz Tahta karena Bang Zuma sedang sholat. Atau Bang Arif RH. Silahkan. Ya. Saya ingin bertanya ya mengenai kalau di Islam itu Allah ya. Tolong tunjukkan bahwa Allah itu yang mengaku jalan kebenaran. Oke. Jadi jalan kebenaran, jalan keselamatan itu pasti Allah mengucapkan pakai para nabi. Makanya dalam Al-Quran itu Al-Ma'idah 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah manitaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi dan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan, kebenaran, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang yang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Sama ketika Allah mengutus Yesus, ya Yesus itu yang menunjukkan bahwa Allah itu benar gitu loh. Karena para nabi itu penyampai firman. Ya. Yohanes 3:34. Jadi barang siapa yang diutus oleh Allah maka tugasnya penyampai firman. Jadi kebenaran Allah itu para nabi yang menyampaikan. Nah, kalau menurut abang siapa jalan kebenaran? Ayo silakan. Jaringannya merah. Lompat dia.
Nah sekarang Teman-teman yang gini di bawah, ada iya, dalil, Ustaz. ada dalil itu ini yang mereka tidak paham. Akulah jalan dan kebenaran gitu loh. Lo ya jelas. Akulah jalan. Maksudnya apa? Manusia tidak akan kenal, tidak akan sampai kepada Allah kalau tanpa melalui nabi itu. Jadi semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad jalan. Kok bisa Tata? Iya, umat Islam tidak akan tahu Tuhan itu Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Yesus diutus untuk Israel. Ya, Musa untuk Israel. Mereka kenal Tuhan melalui Musa. Berarti Musa, Yesus jalan. Umat Islam jalannya siapa? Nabi Muhammad. Karena umat Islam tidak tahu Tuhan yang benar yaitu Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Yang kedua, kebenaran. Kenapa kok kebenaran? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang aku sampaikan adalah firman-Nya Allah, berarti benar, bukan dari dirinya. Sama seperti Yesus. Yohanes 17:6. Ya, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti Yesus kebenaran, benar. Dikatakan jalan karena dia yang memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Dikatakan benar karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Ya, disitulah mereka ini tidak paham gitu ya. Seakan-akan cuma Yesus jalan. Walaupun umat Islam itu jalannya ya Nabi Muhammad. Gimana kita ngerti Tuhan kalau tidak melalui Nabi Muhammad? Gitu. Yang parah lagi gini, ibaratkan udah tahu Yesus jalan, malah dituhankan. Ibaratkan gini, saya yang tahu rumahnya Bang Juma. Ada orang gini, saya ingin tahu rumahnya Bang Juma di mana ya? Oh, melalui aku. Kamu tidak akan sampai kepada Bang Juma tanpa melalui aku, karena aku yang tahu rumahnya. Tiba-tiba aku ini Bang Juma katanya, kan lucu kan? Sama dengan gini, akulah jalan, tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan, kan lucu. Wong dia cuma penunjuk jalan. Sama seperti saya ini bukan Bang Juma. Tapi saya tahu rumahnya, ya melalui aku. Aku siapa? Ya aku ini saudaranya Bang Juma. Gitu ya. Berarti kamu bukan Bang Juma, enggak. Gitu, sama dengan itu. Kalau mereka aneh, saya ini Bang Juma katanya. Lucu. Betul. Ibaratkan juga misalnya gini Ustadz, saya cuma moderator, sedangkan pembicaranya adalah Ustadz Tahta dan Bang Zuma. Mereka malah nunjuk saya yang jadi pembicaranya. Beda-beda tipis apa nggak nyambung sih Ustadz? Nggak nyambung. 50%. Iya sama juga, tanpa melalui moderator ya tak bisa naik otennya gitu itu. Iya betul, agak mirip-mirip dikit ya Ustadz ya. Maaf loh. Mirip juga lah, tanpa moderator gak nyambung kalian menghubungi Bang Zuma, nanya Bang Zuma sama Ustadz Tahta. Iya kan Ustadz? Iya. Ayo dong yang oten, minta permintaan. Ayo oten sekarang aku yakin udah mulai pintar Ustadz. Makanya mereka sudah mulai ragu mau bertanya juga. Mereka takut dikatakan bodoh. Kalau mereka pintar kan Ustadz, nanyanya pasti masuk akal kan, pasti diterima kalau orang jawab kan pakai dalil. Iya. Masa tadi Bang Zuma udah bawa dalil berapa kali masih dia bilang belum terjawab. Apa maksud dia? Berarti kan otaknya yang bebel.
Silakan nonton, mau dialog nanti enak langsung habis ini Bang Juma aktif lagi. Kumpul-kumpul dulu Iya, sama Oten, Bang bisa Oten. kumpul dulu. Ayo. Ayo Oten naik. Ini ada 4 orang, Syarif Borcello, Dudung, Basri, Ratu Alas. Gimana nih Ustadz? Naikkan dulu biar ada bahan. Gantian ya Ustadz ya mereka ya. Iya, Bang. Sapa-sapaan. Halo. Mercon apa namanya nih? Cap. Halo Capricorn. Capricorn. Halo. Monitor. Halo Capricorn. 1. Silahkan bicara. Malah nyelam. Silahkan bicara. Satu, Naik, minta naik. 2, 3. Tolonglah, janganlah ada Ustadz, jangan dipermainkan lah. Ada gurunda kita di sini. Ya, selamatkan siang. Siapa ini? Namanya? Apalah di 100 lah, cepet. Oh, tulisannya agak beda. Islam Kristen? Kristen. Oke, silahkan bertanya kepada Ustadz Tahta. Bertanya, aku sukanya sih ditanya. Kalau bertanya nanti ini. Ya, mungkin mau dialog. Oke, berdialog ya Bang. Apa temanya? Nanti habis ini Bang Juma aktif langsung dengan Bang Juma nanti. Ayo Bang 100, berikan tema yang kamu bisa kuasai. Apa ya temanya ya? Bisa nggak tema itu apa ya? Pikirkan dulu. Oh, menjelaskan Tuhan tanpa kitab suci dan tanpa doktrin, dan penjelasan itu bisa diterima semua manusia. Ya enggak, kamu Bisa kan nggak punya kira-kira itu? Ya enggak, kamu kan punya kitab. Kita tunjukkan sesuai dalil ketuhanan itu sudah. Pokoknya apapun temanya yang penting sekiranya pakai dalil nantinya. Silakan cari apa yang kamu kuasai. Malah kabur. Coba lihat tuh, Oten kabur. Belum ada ditanya udah kabur. Ada lagi Bunda? Nah itu. Halo, Bapak Prabowo. Halo, kenalkan. Tes. Nggak ada Ustadz di Komal. Itu ada. Kok saya nggak ada ya?
Wah, Ada Ustadz Arif. Wah, gawat ini. Mau ngeripot ini roman-romannya. Aduh. Aku blokir ya. Kalau yang begini-gini nih akun-akun yang melayang-layang di permukaan air ini mencurigakan, Ustadz. iya. Sudah aku blokir, Ustadz. Tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap dan share-share juga ya. Biar Ya, teman-temannya silakan, yang naik, mungkin naik, dia Kristen Kak. bisa naik. Yang Kristen kalau mau bertanya naik. Ini cuma ngisi waktu nunggu Bang Juma sholat. Islam boleh naik juga kalau mau nanya tentang syubhat-syubhat ya. Syubhat-syubhat itu biasanya pertanyaan oten kepada Islam Iya, biasa. iya. Nah itu tidak apa-apa, silakan. Karena ini ngisi waktu doang. Oke, saya naikkan. Ya. Nanya-nanya syubhat-syubhat, ayo fitnah-fitnah. Udah saya naikkan, Ustadz. Ini juga karena kalau gak ada tappingan saya baca ya. Habis ini Ya Ustadz, ya Ustadz. Ini dulu, Bang. Aduh, namanya sulit-sulit. Bang Ninja, ayo. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Juma kemana? Beliau masih sholat dulu. Masya Allah. Iya Ustadz. Alhamdulillah ini bisa waktu sholat. Ya, pengen kenal saja dengan Ustadz Arif. Saya dari Jawa dan saya sering nongol di tempat Uniriva dan lain-lain gitu. Kepengen saja ke sini. Oh iya. Kepengen bertemu Bang Zuma tapi cuma beliau sedang sholat ya enggak apa-apa. Oh ya, habis ini Bang, ditunggu dulu ya. Ini saya mau menjawab tentang Kapri Mercon. Apa buktinya kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah sedangkan kita belum lahir di zaman itu? Jadi kata-kata syahadat bersaksi itu bukan berarti melihat. Ma huwal syahadah, apa itu bersaksi? Yaitu huwa al-iqraru wal bayan. Pengakuan. Kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, beriman kita. Dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Itulah syahadah. Bukan berarti gini, kapan kamu menyaksikan? Bukan gitu. Ikrar. Ibaratkan gini, saya mengakui percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Gitu. Kadang-kadang ditanya, siapa saksinya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ya saksinya ya Allah. Mana dalilnya? Al-Fat ayat 28. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Masa tahu saksinya Allah? Loh iya, Yesus juga kalau saya tanya saksinya Allah. Mana dalilnya? Yesus kamu utusan, siapa saksinya? Allah tata. Mana dalilnya Sus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus, kok saksinya Allah, kok bukan manusia? Gini tata, dalam 1 Yohanes 5 ayat 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Makanya kalau ditanya para nabi, siapa saksinya? Allah, bukan manusia. Nabi Muhammad saksinya wa kafa billahi syahida, Allah saksinya. Yesus kalau ditanya siapa saksi Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:30. Sama. Gitu ya. Ayat 37, Yohanes 5:37. Karena kesaksian manusia ini gak kuat. Ya. Saksian Tuhan yang kuat itu 1 Yohanes 5 ayat 9. Ya, silakan, apa lagi? Ketik, tidak apa-apa. Sambil nunggu abangku, Bang Juma Gurunda.
naik. Nanti kalau otennya banyak, baru Bang Juma muncul udah aktif itu. Nah silakan. Ini Firman. Silakan Firman. Mau dialog atau mau bertanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya mau tanya ya Pak Ustadz tentang Islam sedikit. Ini kan waktu 1 tahun yang lalu itu keluarga besar saya itu kebetulan Pak Haji saya itu meninggal, tapi dia ikut organisasi yang ikut organisasi yang dimana setelah meninggal itu tidak diperbolehkan kayak tahlilan gitu Pak Ustadz. Sedangkan ada keluarga besar yang lain ikut organisasi lain, sebut saya kayak sudah Bang. Itu saya mau tanya sebenarnya kan ini Pak Ustadz, antara yang ini mau mengadakan tahlilan yang satu maksudnya Bang, udah karena noise Bang, noise. Oke. Masalah orang meninggal tahlilan atau tidak silakan. Kalau sampean, Bang, di mute dulu Bang. Kalau sampean ada di penduduk yang ada kebiasaan tahlilan, silakan, tidak apa-apa ikut. Tapi kalau kalian ada di penduduk yang tidak ada tahlilan, tidak usah diadakan, gitu aja. Karena tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan iman, nggak ada. Intinya orang tahlilan berdoa itu boleh, mendoakan yang meninggal. Tapi kalau tidak ada yang tahlilan, tidak masalah, dua-duanya tidak masalah ya. Oke, sudah itu. Jangan sampai dibuat perdebatan, karena ini tidak ada akidah, tidak ada hubungannya dengan akidah. Orang yang penduduknya sudah terbiasa tahlilan, silakan. Orang yang penduduknya sudah tidak ada tahlilan, jangan diadakan, sudah. Dua-duanya mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena ini bukan masalah akidah. Gitu, silakan. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini saya mau nanya tentang kekristenan. Kan nama dosa kan? Oke, penembusan dosa. Oke, langsung singkat aja Bang. Katanya kalau udah langsung saya jawab Bang. Kan mereka itu jadi otomatis dosanya udah ditutup. Oke, gini. Ajaran sudah Bang, sudah. Biar ada lama-lama kasihan yang Kristen nanti. Penembusan dosa itu tidak ada Bang. Ajaran samawi Nabi Muhammad, Yesus, Musa mengajarkan bertobat. Kalau dalam Islam Az-Zumar ayat 53, Innallah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita berdosa itu bertobat, istighfar. Begitu juga Yesus mengajarkan bertobat. Mana dalilnya? Matius 18:9 sampai 8, Keluaran 3:4-9, Mazmur 79 ayat 9, Lukas 11 ayat 4. Disuruh bertobat. Gitu. Oke, silakan. Adzan di sini. Hidup gitu. Oke, silakan lanjut. Silakan yang baru naik itu gimana? Nunggu adzan dulu selesai Ustadz supaya nanti nggak noise. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Bang Sultan, silakan. Mau nanya ini Ustaz. Ini kan kebetulan kan bapak saya kan udah meninggal Ustaz. Cuman terus sampai detik ini kan saya jarang Ustaz datang ziarah ke makamnya beliau.
Oke, silakan Bang Erwan yang Kristen dulu. Nanti kalau ada Kristen kita isi waktu dengan yang Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini Atan, habis ini saya pamit dulu. Silakan, mau nanya apa? Ya, saya ada cerita hidup ini yang saya mau tanyakan kepada Ustaz Tata. Saya kan kemarin sakit, terus setelah sakit saya tuh didatangi. Nggak tahu lah itu bentuknya seperti apa itu kan. Cuman dia mengasih saya ada sebuah kalimat ula ikopta ashabun nar. Itu apa artinya Pak Ustadz? Apa? Gimana? Kemarin kan saya sakit. Jadi setelah sakit lama, saya didatangi bayang-bayang lah. Dan saya pun dikasih ayat ula ukopta ashabun nar. Jadi saya tuh mau tahu Ustadz apa artinya itu. Ayat. Iya. Ini ulaika ashabun itu ibaratkan gini, kalau cuma artinya ya. Nah, mereka itulah penghuni ashab. Sama dengan gini ya, orang-orang kafir itu faulaika ashabun nar. Nah, ini kalau maknanya mereka itulah penghuni neraka. Nah, kalau di situ ashabun apa terusannya yang kamu didatangi itu? Kalau cuma oleh ashab itu mereka penghuni gitu doang. Oh iya. Nah, mudah-mudahan ayatnya gini, faulaika ashabul jannah. Bagus itu. Iya. Berarti itulah penghuni surga gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lain. Ini tadi ajaran samawi itu tidak ada penebusan dosa ya. Karena kata Yesus, Nabi Muhammad, Musa kalau ingin ditebus dosanya ya bertaubat. Makanya di dalam Matius 4:17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Begitu juga Matius 18:3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus juga mengajarkan istighfar. Mana dalilnya? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Juga perjanjian lama, Keluaran 34 ayat 9. Begitu juga Mazmur 79 ayat 9. Istighfar. Pertanyaannya, kenapa Tata? Kok ajaran para nabi itu mengajarkan bertobat? Karena siapa yang berbuat dia yang tanggung jawab. Dia yang berdosa ya dia yang harus bertobat gitu loh. Bapak tidak menanggung dosanya anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Surat Al-An'am 164. Kalau dalam Bible, Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 2:5-4. Siapa yang berbuat, dia tanggung jawab. Anak tidak bisa menanggung dosanya bapak, bapak tidak bisa menanggung dosanya anak. Caranya bertobat, dia yang melakukan, ya anaknya sendiri yang bertobat gitu. Udah, silakan yang lainnya. Yang Kristen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya Islam. Saya ingin bertanya nih, ada Iya, silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Dia masih ini. Salam. Lanjut Bang. ya diwajibkan atas kamu kisos. Nah, saya pengen nanya, ini kan ya ayuhal kewajiban, ibaratnya kayak puasa ya ayuhal lazina diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini diwajibkan atas kamu kisos. Nah, urgensinya ini seperti apa Ustadz? Ini ayat ini juga pernah saya debatin sama Oten, dia bilang berarti
Islam ini mewajibkan kita untuk mengkisos atau mewajibkan kita mendirikan semacam syariah Islam yang berbentuk negara. Jadi ini landasan teoritis teroris gitu loh, ibaratnya gitu, ayat termasuk ayat teroris gitu. Jadi banyak kayak jamaah Islamiyah itu mengutip ayat ini juga sebagai dasar rujukannya bahwa Islam itu wajib untuk menerapkan syariah Islam atau yang kemarin itu lagi tren itu khilafah gitu atas dasar rujukan ini. Nah ini saya ingin nanya ke Bang Tahta biar saya tidak terdoktrin oleh oknum-oknum tertentu juga gitu. Ya silakan Bang Tahta. Oke. Antara ajaran perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran ada perbedaan Bang. Kalau perjanjian lama terlalu berat, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, semuanya kan terlalu berat. Maka dan ajaran Yesus karena diutus 3 tahun terlalu ringan. Akhirnya Islam di tengah-tengahnya. Kalau dalam Islam orang membunuh itu bisa dijadikan 2 pilihan. Mau milih yang mana? Kalau memilih dikisos, dikisos. Tapi kalau memilih didenda, dimaafkan gitu. Jadi kalau ada orang membunuh, pilihannya 2 umat Islam itu, keluarganya. Apakah melakukan kisos atau kena denda atau dimaafkan. Tapi kalau perjanjian lama ya dibunuh langsung, tidak ada pilihan nomor 2. Makanya Taurat terlalu kejam. Ya, Kristen orang Yesus tidak ada ajaran kayak gitu karena dia diutus 3 tahun ditolak. Tidak ada syariat-syariat kayak gitu. Maka Islam di tengah-tengah. Jadi Islam itu ada keringanan. Kalau keluarganya tidak nerima ya dikisos. Kalau dimaafkan ya nggak apa-apa. Gitu. Dan di dalam kisos itu ada nyawa. Kenapa kok ada aturan kayak gitu supaya orang tidak gampang membunuh? Maksudnya gini, Tahta kenapa kamu tidak mau membunuh? Enggak lah, kalau saya membunuh saya dibunuh juga di kisos. Akhirnya dengan adanya kisos ada nyawa. Ya, karena ada hukuman, jadi tidak berani orang membunuh gitu loh. Begitu juga rajam, orang zina. Kenapa ada rajam? Supaya orang tidak berani berzina. Tapi kalau di negara itu tidak diperlakukan, maka ya tidak boleh kita membunuh sendiri. Tata, boleh nggak saya membunuh? Dalam Islam kan kalau membunuh keluarganya boleh dibalas dengan kisos. Tidak boleh. Karena kisos ini yang wajib itu pemerintah. Kenapa hukum kisos itu diserahkan ke pemerintah? Supaya tidak ada balas dendam. Misalnya gini, ayah saya dibunuh orang. Kok saya sendiri yang membalas? Maka nanti anaknya orang ini akan membunuh saya juga. Sehingga hukum kisos ini diserahkan ke pemerintah. Karena kalau pemerintah yang memperlakukan, tidak ada balas dendam nantinya. Jadi tidak semua hukum-hukum itu kita yang melakukan, enggak. Gitu. Oke, silakan yang oten-oten masuk ya. Maaf Ustaz, Jadi, mohon pamit dulu Ustaz. Soalnya mau jalan dulu saya Ustaz. Mohon maaf ya Ustaz ya. Jadi yang diwajibkan itu, kewajiban itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Ya kewajibannya kan pemerintah. Seperti di Arab Saudi kan pemerintah yang mengadakan, barang siapa yang membunuh dibunuh, diperlakukan hukum kisos. Jadi ayat itu dirujukan bukan kepada individu tapi melainkan kepada pemerintah gitu ya Ustadz ya? Iya, kalau di negara itu memperlakukan hukum Islam seperti di Arab Saudi ya wajib dilakukan. Di Islam kok enggak, Tata, di Indonesia. Karena Indonesia tidak seperti Arab Saudi. Apakah boleh kita melakukan sendiri? Ya nggak boleh, kisos itu harus pemerintah. Kalau kita sendiri yang memperlakukan nanti ada timbul balas dendam pendendam nantinya. Ya, saya membunuh orang ini karena orang ini membunuh ayah saya. Akhirnya orang yang saya bunuh membunuh saya juga. Lalu anak saya membunuh, nah gitu nantinya. Gitu, sudah, silakan yang nonton-nonton. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini Ustaz, kalau yang nonton-nonton nanti naik, kasihan Bang Juma. Bang Juma kalau udah ada oten ya beliau nganggur nantinya. Nah, Ustaz. Oke, Nah, silakan. Ustaz. Nah, Afwan ini Ustaz, Anda boleh menambah sedikit Ustaz tentang pertanyaannya si Capricorn ya, tentang boleh, bersaksi silakan. itu. Oh ya, silakan. Iya, Capricorn, kalau Capricorn masih ada di sini ya semoga ini mengedukasi ya. Kalau Capricorn ada di sini dan dia itu orang Indonesia, silahkan buka KBBI tentang saksi. Ya, karena bersaksi ini kata turunan, diambil dari kata saksi, dan definisi saksi itu ada 6. Yang pertama,
orang yang melihat atau yang mengetahui. Yang kedua, orang yang diminta hadir. Yang ketiga, orang yang memberikan keterangan. Yang keempat, keterangan bukti yang diberikan orang yang melihat. Yang kelima, bukti kebenaran. Yang keenam, orang yang dapat memberikan keterangan. Nah, ini berkolerasi dengan hadis Nabi SAW tentang hadis Jibril, ya. Ketika Umar radhiyallahu an sedang bermajlis dengan Rasulullah, an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, sebentar, akhbirni anil Islam. Lalu dia itu bertanya tentang Islam gitu kan. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dia, al-Islam. Sebentar, saya agak itu dulu. Al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiya zakah wa tasawmu Ramadan wa tuhajjul baiti, ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini hadisnya ada keterangannya, dan Umar, sahabat Umar yang memberitakan hadis tersebut juga ada orangnya, ya. Dan bahkan makam Umar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat ditemukan di Masjidil Nabawi. Silahkan dicek. Jadi keterangan itu, saksi itu bukan hanya sebatas dia melihat langsung, bukan. Tetapi di situ ada kebenaran, ada orangnya, ada saksinya yang menyatakan kebenaran itu gitu. Ada yang memberitakan kebenaran, ada yang melihat langsung Rasulullah. Nah, sekarang kalau kita bertanya balik, apakah mereka tahu tentang Matius, kuburannya Matius, Yohanes, ya kan, Lukas, segala macam itu? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena susah ditemukan, karena memang tidak ada bukti-bukti otentik yang dapat menguatkan keimanan mereka gitu. Itu aja Ustadz dari saya. Mohon maaf ini saya lagi meriang. Mohon doanya Ustadz. Makasih Bang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk host ya, naikkan yang oten-oten. Karena Bang Juma ini orangnya petarung gitu. Ya, dimanapun ada kopal beliau datang. Kalau gak ada ya beliau udah kerasan gitu loh ya. Iya, siap. Ini oten-otennya nggak tahu pada mualaf sudah kayaknya nih. Tolong teman-teman di bawah, jika ada punya teman-teman yang Kristen, tolong di-share ya. Siapa tahu mereka semangat begitu dengar suara narasi Bang Juma dan Ustadz. Ya udah, saya karena di sini udah azan, saya pamit dulu ya. Nanti saya udah biasa dengan Bang Gusion ya, udah setiap hari, setiap malam kumpul bareng ini. Iya, siap Pak Ustadz. Nanti ketemu di koma lain atau di sini lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, semuanya, Guru Nda Juma juga host yang lain semuanya, juga tanpa saya sebutkan juga yang di bawah ya, Bunda juga. Saya pamit karena sudah azan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Bang Juma belum selesai sholat. Enggak, Bang Juma nunggu Kristen naik. Ya, ayo naik Kristen. Oten silahkan.